Halo semuanya, kembali lagi di Studi Channel. Sebelumnya, kenalin nih, nama aku Nafiza Irna Zarani. Jadi, di video kali ini kita bakal ngebahas materi tentang NAT. Jadi, NAT merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat privat. IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemah yang IP privat dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Di sini juga ada jenis NAT. Yang pertama ada full connect one-to-one NAT, jenis paling terbuka. Semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat IP publik itu tanpa batasan. Yang kedua ada restricted CONNAT, lebih aman daripada full con. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Yang ketiga ada port restricted CONNAT, sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Yang keempat ada symmetric NAT, jenis NAT paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ke tujuan berbeda, IP atau port luar berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangannya sendiri. Di sini juga ada tipe NAT. Yang pertama ada NAT tipe statis. NAT statis menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Yang kedua ada NAT tipe dinamis. NAT dengan tipe dinamis menggunakan logika batching atau menggunakan logika pengaturan bebas, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT System Pool dan NAT System Overload. Nah, yang ketiga ada NAT System Pool. NAT dengan sistem pool atau kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fuzzy, atau jika lambang yang nilai translasinya belum pasti. Dalam sistem pool, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Yang terakhir ada NAT System Overloading. NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Oke, materinya cukup sekian. Lanjut kita bakalan praktekkan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke guys, langsung aja kita konfigurasi NAT. Di sini aku udah buat topologinya. Ada server, ada 3 router, ada 1 switch, ada 2 PC. PC ini tuh VLAN 10 dan PC 1 VLAN 20. Di sini udah aku tulis ya IP-nya. Dan ini sebagai AS1 dan router ISP sebagai AS2. Oke, pertama kita bakalan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita ke Google. CLI 0
enable config interface get 0/0 no sh IP address-nya 172.168.1.255.255.0 interface get 0/1 no shutdown IP address-nya 10.10.10.1.255.255.255.252. Dah, kita ke ISP. Enable config interface get 0/0 no shutdown IP address-nya 10.10.10.2.255.255.255.252. Lalu interface get 0/1 no shutdown IP address-nya 11.11.11.1.255.255.255.252. Nah udah, kita ke klien. Enable config terminal interface get 0/0 no sh enter IP address-nya 11.11.11.255.255.255.252. Lalu interface get 0/1 no shutdown. Lalu ketik lagi interface get 0/1.10 encapsulation dot VLAN 10 IP address-nya 192.168.10.1 255.255.255.0 interface get 0/1.20 encapsulation dot VLAN 20 IP address-nya 192.168.20.1 255.255.255.0. Nah, di sini konfigurasi IP-nya sudah selesai. Lanjut kita bakalan ke switch. Enable config VLAN 10. Sini VLAN 10 interface-nya 40/2 lalu switch port mode access switch port akses VLAN 10. Lanjut ke VLAN 20. Interface-nya berapa? 40/3 interface-nya 40/3 switch port mode access switch port mode access switch port akses VLAN 20. Udah, lanjut kita ke mode terangin interface 40/berapa
/1 switch port mode terang, switch port terang allowed. Ini enter dulu. Switch port terang allowed VLAN 10 dan 20. Nah, jadi konfigurasi switchnya sudah selesai. Kita lanjut ke PC. Kita pasang IP-nya. Desktop IP configuration 192.168.10.2. Kita ubah jadi 10.1. Terus 92.68.20.2. Tik 1. Server juga sama. Kita isi IP-nya 172.16.23.2 255.0 72.16.23.1. Nah, udah. Nah, kalau udah kita bakalan konfigurasi routing BGP. Kenapa kita konfigurasi BGP? Karena biasanya kalau kita membuat jaringan besar, kita akan menggunakan routingnya BGP. Kita masuk ke Google, exit, router BGP 1, lalu network 10.10.10.2 remote AS-nya yaitu 2, enter. Networknya 10.10.10.0, maxnya 255.255.255.252. Network 172.16.23.0, maxnya sama 255.255.255.0. Dah, kita ke ISP, exit, router BGP, salah, router BGP 2, neckboard 10.10.10.1, remote AS-nya 1. Nah, di sini sudah up. Lalu network yaitu 10.10.10.0, maxnya 255.255.255.252. 11.11.11.0 sama ininya 255.255.255.252. Udah. Nah, kenapa yang klien ini enggak kita konfigurasi BGP? Karena di sini kita akan mengsimulasikan NAT. Kita ke ISP, kita cek do show IP route. Nah, di sini BGP-nya sudah ada. Kita cek yang di Google, do show IP route. Nah, ini juga sudah ada. Kita langsung ke klien. Ini exit, do ping
172.16.23.1. Kita tunggu. Kenapa ini masih 0%? Karena kita belum konfigurasi IP route. Kita ke ESP. Kita ketik duping 172.16.23.1. Kita tunggu. Nah, sini sudah 100% dan 5/5. Kita ke klien lagi. Lalu kita ketik IP route. IP route-nya 0.0.0.0.0. Nah, ini adalah IP default gateway yang akan kita konfigurasikan. Nah, kita bakal arahkan ke 11.11.11.1. Enter. Nah, kalau udah, kita coba duping 172.16.23.1. Nah, di sini sudah 80%, 4/5. Kita coba sekali lagi. Duping 172.16.23.1. Nah, di sini sudah 100% dan 5/5. Kita coba ke PC 0. Kita ping ke IP Google yaitu 172.16.23.1. Nah, di sini pasti request timeout karena kita belum bisa komunikasi dengan Google ataupun server. Nah, di sinilah NAT berfungsi dan berjalan. Kita langsung aja konfigurasi NAT-nya di klien. Sini akses list 1 permit 192.168.10.0.0.0.255. Enter. Nah, kalau udah, kita ketik IP NAT inside search list 1 interface G0/0 overload lalu interface G0/0 IP NAT inside IP NAT outside lalu interface G0/1.10 IP NAT inside lalu interface G0/1.20 IP NAT outside. Nah, di sini untuk konfigurasi NAT-nya sudah. Kita coba cek pakai ping ya. Ping ke IP Google yaitu 172.16.23.1. Nah, di sini pasti reply from. Tandanya kita sudah berhasil terhubung ke Google ini. Kita coba ping ke IP server 172.16.23.2. Nah, kenapa awalnya request timeout? Karena mereka membaca dulu apakah ini benar tujuannya. Jadi yang seterusnya pasti reply from. Kita coba sekali lagi ping 172.16.23.2.
Nah, di sini pasti langsung reply from. Oke, cukup sekian konfigurasi NAT. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.